Suasana Wiratama Museum Diponegoro, Yogyakarta. Kaminya siapa? Kami bersama Pak Oto lagi, sama Bu, sama Mbok ya. Nanti keseruannya seperti apa kita saksikan sampai habis video ini ya. Masuk. Tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat, saat fajar masih bersembunyi di balik cakrawala dan embun Magetan sedang tebal-tebalnya, deru mesin diesel Innova 2008 kami memecah kesunyian pagi, menandai awal dari sebuah perjalanan penuh makna menuju sakralnya akad Mas Adi dan Mbak Rani di Yogyakarta. Sebelum benar-benar mendaki lebih tinggi, kami menyempatkan diri menyapa ketenangan Telaga Sarangan yang masih berselimut kabut fajar. Di sana pantulan bayangan gunung di atas permukaan air yang tenang seolah memberikan restu bagi perjalanan panjang kami hari ini. Meski hanya sekejap, udara pagi Sarangan yang menusuk kulit menjadi pengingat bahwa perjalanan ini bukan hanya soal sampai ke tujuan di Yogyakarta, melainkan tentang menghargai setiap keindahan yang tersaji di sepanjang aspal yang kami lalui. Di balik keindahan yang tersaji, kami harus berhadapan dengan realita ekstrimnya jalur lama yang menyuguhkan tanjakan curam tak berkesudahan dan tikungan tajam yang menguji batas kemampuan kendaraan. Raungan mesin Innova 2008 kami menjadi saksi bisu betapa beratnya medan ini. Namun segala kekhawatiran itu luruh berkat ketenangan dan kematangan Pak Oto di balik kemudi. Dengan keahliannya yang luar biasa, setiap operan gigi dan momentum tarikan mesin dieksekusi dengan presisi yang sempurna, memastikan mobil keluarga ini tetap tangguh merayap di sela-sela jurang dan tebing hingga akhirnya kami berhasil menaklukkan puncak tertinggi jalur perbatasan dengan selamat.
Sepanjang aspal berkelok yang membelah punggung Gunung Lawu, mata kami dimanjakan oleh simfoni alam yang luar biasa, di mana hutan pinus yang menjulang tinggi tampak bersahaja di tengah kepungan kabut putih yang bergerak dinamis menyapu lembah. Setiap meter tanjakan menuju Cemoro Sewu hingga Cemoro Kandang menyuguhkan gradasi hijau perkebunan sayur yang bertingkat-tingkat, kontras dengan langit fajar yang perlahan merekah di balik siluet tebing batu yang kokoh. Puncaknya adalah momen ketika kami melintasi jembatan Pancolono di titik perbatasan, sebuah sekat imajiner antara Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dibalut suasana puitis, membuat perjalanan bersama Innova Lawas ini terasa seperti menembus negeri di atas awan yang tenang sekaligus memukau. Terhenti di perlintasan kereta api Sukoharjo. Gak ngerti alamat tepatnya. Sekawan Keleng, Karanganyar, Jalan Keleng. Kita menunggu kereta api lewat. Oke. Gak khawatir kehabisan baterai juga. Ada HP backup ya. Lumayan HP. Gaya pamer. Demi mengejar waktu agar tidak terlambat menghadiri momen sakral di Yogyakarta, kami memutuskan untuk mengambil pertaruhan besar dengan mencoba masuk melalui gerbang tol Prambanan yang baru. Berharap jalur bebas hambatan ini menjadi kunci pemangkas waktu di tengah ancaman kemacetan yang mulai membayangi. Namun, harapan itu seketika runtuh menjadi drama yang menyesakkan saat kami mendapati kenyataan pahit di depan mata.
Jalur arah Prambanan ternyata belum resmi dibuka untuk umum. Terjebak dalam situasi yang membingungkan, kami tak punya pilihan lain selain menelan kekecewaan dan terpaksa memutar arah lebih jauh, menyusuri kembali jalur yang sama hanya untuk keluar dari gerbang tol yang semula menjadi tumpuan harapan. Sebuah ironi perjalanan yang memakan waktu dan tenaga lebih besar dari yang kami bayangkan sebelumnya. Satu pelajaran berharga yang kami petik hari ini, selalu ada drama di setiap perjalanan. Namun jangan pernah membiarkan hal itu menjadi pengganggu, apalagi merusak esensi dari petualangan itu sendiri. Drama salah masuk tol ini mungkin memakan waktu, tapi ia justru memberikan kami waktu lebih lama untuk bercengkrama di dalam kabin Innova, menertawakan kekonyolan navigasi dan menyadari bahwa setiap kejutan di jalan adalah bagian dari skenario Tuhan yang membuat perjalanan kami menuju Yogyakarta ini terasa jauh lebih berwarna. Dikejar waktu yang terus berdetak, kabin Innova mendadak hening dalam ketegangan karena momen sakral di Yogyakarta sudah diambang mata. Fokus Pak Oto kini sepenuhnya tercurah pada jalanan, beradu cepat dengan detak jarum jam demi memastikan kami tidak kehilangan detik-detik paling bersejarah bagi Mas Adi dan Mbak Rani. Di Jalan Jangkrik Prambanan 20 menit lagi.
pukul 9:09, langkah kami akhirnya menginjak pelataran Museum Diponegoro, mengakhiri perlombaan sengit melawan waktu yang nyaris saja membuat kami kehilangan momen sekali seumur hidup ini. Dengan nafas yang masih memburu, kami tiba tepat saat suasana sakral mulai memuncak. Bersyukur karena masih bisa menyaksikan detik-detik bersejarah saat Mas Adi dan Mbak Rani mengikat janji suci mereka. Meski penuh drama dan rintangan di sepanjang jalan, kehadiran kami di menit-menit krusial ini menjadi muara yang sempurna bagi seluruh perjuangan panjang dari Magetan hingga Yogyakarta. Tolong diarahin Kak, kursinya kosong. Sebelah timur, sebelah kanan aja, kanan. Sebelah kiri. Ananda Adi Surya Widya Wibawa bin Bapak Sarwo Wibowo almarhum. Ya, saya Adi Surya Widya Wibawa bin Bapak Sarwo Wibowo almarhum. Saya nikahkan anak perempuan saya Maharani Dia Wulandari binti Bapak Muhyatono untuk engkau Adi Surya Widya Wibawa bin Bapak Sarwo Wibowo almarhum dengan mas kawin logam mulia 10 gram dan dibayar tunai. Saya terima nikahnya Maharani Dia Wulandari binti Bapak Budi Hartono. Nikah untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saat kata sah bergema di langit-langit Museum Diponegoro, seketika waktu seolah berhenti berdetak. Segala lelah ditanjakan Lawu, dinginnya kabut Cemoro Sewu, hingga drama salah masuk tol yang menyesakkan, luruh seketika digantikan rasa haru yang membuncah. Mas Adi telah melabuhkan janjinya dan Mbak Rani kini menjadi dermaga terakhirnya. Di tempat bersejarah ini, sebuah sejarah baru bagi mereka resmi dimulai. Dan kami bangga bisa menjadi saksi bahwa perjuangan menempuh jarak selalu berakhir manis dan pada akhirnya. Selamat menempuh hidup baru untuk Mas Adi dan Mbak Rani. Semoga ikatan suci yang telah diikrarkan di tempat bersejarah ini menjadi awal perjalanan panjang yang penuh keberkahan, kebahagiaan dan kasih sayang yang tak pernah padam. Layaknya perjalanan kami yang harus menaklukkan tanjakan terjal dan kabut tebal demi menyaksikan momen sakral ini. Semoga kalian pun selalu diberikan kekuatan serta kesabaran dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan hingga hari tua nanti. Selamat berlayar dalam bahtera rumah tangga. Doa terbaik kami menyertai setiap langkah kalian menuju masa depan yang indah bersama.
pun nyambut teng mriki lho. Pulang. Ayo. Setelah ketegangan mereda, kami melipir sejenak menikmati nasi lemak hangat di sekitar Museum Diponegoro untuk memulihkan tenaga. Gurihnya santan dan pedasnya sambal menjadi upah instan yang sempurna bagi rakyat yang lelah setelah bertarung dengan dinginnya laut dan drama di jalan tol. Di sini kami duduk santai melepas penat, merayakan keberhasilan tiba tepat waktu dengan sepiring kehangatan khas nasi lemak Malaysia. Resepsi akad nikah dari siapa Pak? Mas Hadi sama Mbak Maharani. Mas Hadi sama Mbak Maharani. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan segera diberi momongan.